warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral mustami'in al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Suara Liman, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan taufiknya, pertolongannya kepada kita sehingga kita masih bisa mengkaji ilmu agama, yang mana mengkaji ilmu agama adalah salah satu wasilah yang terbaik yang mengantarkan kita ke surga. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa melangkahkan kakinya berjalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat urgen sekali, yang banyak kaum muslimin, ya kita semuanya dewasa ini yang masih banyak belum memahami masalah yang akan kita bahas, yaitu at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Ini menunjukkan di sana ada tawassul yang diharamkan. Maka kita harus tahu apa saja tawassul yang diperbolehkan, karena tidak semua tawassul itu boleh. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari wasilah agar semakin dekat kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah, untuk bertawassul agar lebih dekat kepada Allah. Memang ada perintah seperti itu, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Carilah wasilah agar engkau semakin dekat kepada Allah. Maka dalam firman Allah Al-Maidah ayat 35 ini, Allah memerintahkan kita untuk mencari wasilah, sarana yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi apakah yang dimaksud wasilah ini sembarangan wasilah? Apakah mendatangi kuburan? Apakah mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan? Tentunya tidak. Kita harus memahami ayat ini sebagaimana apa yang telah dipahami oleh para salafun salih, para ulama salafus salih kita. Sebagaimana dikatakan Qatadah, seorang ulama tabi'in
ya, termasuk 3 generasi utama umat ini. Qala Qatadah taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdih. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud carilah wasilah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Wasilah di sini adalah yaitu taqarrabu ilaihi, mendekatlah kepada Allah. Dengan apa? Bi ta'atihi, dengan ketaatan kepada Allah. Wal amalu bima yurdih, dan dengan amal bi ta'atihi wal amali bima yurdih, dan dengan amalan yang bisa mengantarkan kita mendapatkan keridhaan Allah, atau dengan amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, yang dimaksud wasilah di sini mencari wasilah untuk dekat kepada Allah sebagaimana dikatakan oleh Qatadah radhiyallahu anhu wa rahimahullah, bimana taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi, yaitu engkau mendekat kepada Allah dengan cara beramal soleh, menjalankan ketaatan, dan bisa mendatangkan ridha Allah. Itu yang dimaksud. Bukan dengan mendatangi ya orang-orang yang dianggap soleh kemudian sudah meninggal dunia, kemudian kita datang ke kuburannya. Tidak pernah dalam riwayat para sahabat mendatangi makam Nabi agar menjadi wasilah menuju Allah. Tidak ada. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan hal itu. Nah, maka at-tawassul al-masyru' huwa alladhi amara bil Qur'an. Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang diajarkan dan diperintahkan oleh Quran. Wa hakahu rasulu, ya, dan apa yang dikabarkan, dihikayatkan oleh Rasulullah, wa amila bihi sahabat, dan apa yang diamalkan oleh para sahabat, di antaranya adalah sebagai berikut. Hendaklah para pendengar dan para kaum muslimin mencatat ya apa yang akan kami sampaikan, karena ini perkara yang sangat penting sekali. Banyak kaum muslimin atau kita semua yang belum paham hal ini. Jadi apa saja tawassul yang dibolehkan, yang disyariatkan, yang dilegalkan menurut Islam? Yang pertama, at-tawassul bil iman, bertawassul dengan keimanan kita. Saya kasih contoh, misalnya ya Allah, ada orang sakit misalnya, sakit lama nggak sembuh, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, aku beriman kepadamu, aku menghamba kepadamu ya Allah, maka dengan keimananku ya Allah, maka sembuhkanlah penyakitku. Boleh apa tidak? Boleh. Mana dalilnya? Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 193. Ini menunjukkan bahwa bolehnya bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan keimanan yang kita miliki. Dalam surat Ali Imran 193, Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan ya, yang di sini mengajarkan sebuah doa, yang mana dengan doa itu kita bertawassul kepada Allah dengan keimanan kita. Qala ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, sesungguhnya kami mendengar ada orang yang menyeru kami untuk menuju keimanan. An aminu bi rabbikum, supaya kalian beriman kepada Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami pun menyambut seruan orang tersebut. Fa amanna, maka kami beriman kepadamu ya Allah. Rabbana faghfir lana, maka dari itu ya Allah ampunilah dosaku. Perhatikan, fa amanna, maka kami beriman kepadamu ya Allah. Rabbana faghfir lana, maka dari itu ya Allah ampunilah dosaku. Jadi berharap, minta kita diampuni Allah, berwasilah dengan keimanan kita. Ya, fa amanna, kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana, maka ampunilah dosa kami.
Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan ampunkanlah kejelekan-kejelekan kami, hapuskanlah hal-hal buruk yang pernah aku lakukan ya Allah. Jadi yang pertama adalah bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Ini dibolehkan. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke 193. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tawassul yang nomor 2 yang dibolehkan adalah at-tawassul bitauhidillah. At-tawassul bitauhidillah. Bertawassul dengan cara mentauhidkan Allah. Misalnya, saya kasih gambaran yang mudah dulu, baru saya sebutkan dalilnya supaya bisa dipahami apa sih yang dimaksud dengan bertawassul memakai tauhid itu. Contohnya seperti ini. Ada orang yang ditimpa musibah, ada orang yang bisnisnya gagal, ada orang yang ditimpa rasa sakit, ada orang yang mungkin ada hal-hal yang menyempitkan hidupnya. Maka dia mengadu di tengah malam, berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku hanya menyembah Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Aku mentauhidkanmu ya Allah. Aku tidak melakukan kesyirikan ya Allah. Maka bebaskanlah kami ya Allah dari keterpurukan hidup ini. Lancarkanlah rezeki kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Karena aku tidak meminta kesembuhan ya Allah, kecuali hanya kesembuhan yang datang darimu ya Allah. Hanyalah Engkau asy-syafi, zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali datang dari Engkau ya Allah. Ini berarti bertawassul dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Dan ini dibolehkan. Dalilnya mana? Bahwa kita boleh bertawassul dengan tauhid kita. Dalilnya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Al-Anbiya 87, sebagaimana kisahnya Nabi Yunus ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Ketika dimakan ikan besar, kita harus tahu doanya Nabi Yunus. Di situ Nabi Yunus mencari perantara kepada Allah dengan tauhid yang ia miliki. Bagaimana sejarahnya atau ceritanya, kita baca surat Al-Anbiya ayat 87. Qala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanada fidz zulumati, maka Nabi Yunus memohon, menyeru kepada Allah di tengah gelap gulita. Karena beliau dimakan ikan, ikannya ada di laut, otomatis gelap gulita. Di saat yang gelap gulita itulah Nabi Yunus di dalam kesendiriannya, ia berdoa kepada Allah dan mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan besar tadi, maka dengan tauhid beliau memohon kepada Allah dan mengatakan, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau tempat kami mengadu, meminta pertolongan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Bertawassul dengan tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali Engkau ya Allah. Bertawassul dengan tauhid. Dengan itulah Allah katakan, fastajabna lahu, maka kami dengar, kami perkenankan dan kami kabulkan doanya. Fanajjainahu minal gham, dan kami selamatkan Yunus, Nabi Yunus maksudnya, dari kesulitan, kesempitan hidup. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami tolong dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Bertawassul dengan tauhid. Maka hendaklah ini dipegang oleh kaum muslimin. Di saat dirinya susah, bisnis tidak lancar, rezeki seret, ditimpa bencana, anaknya sakit, orang tuanya sakit, dirinya sakit, lumpuh, ingat, jangan pernah memohon kepada selain Allah. Jangan pernah mendatangi dukun untuk minta kesembuhan. Jangan mencari hal-hal yang di luar syariat Islam. Mintalah hanya kepada Allah.
Terkadang orang lewat medis tidak sabar, ganti ke alternatif. Ada penyakit yang bisa dipindah dari manusia, bisa dipindah ke hewan. Ini tidak mungkin. Pertama, nggak ada dalil. Kedua, tidak bisa dibuktikan secara ilmu medis. Maka yang ketiga kemungkinannya yaitu dengan bantuan jin. Dan jin tidak mungkin bantu manusia secara gratis, mesti ada imbalannya. Dan itu tidak dibolehkan. Minta sama Allah. Lihatlah Nabi Yunus ketika dicaplok ikan paus, beliau tidak minta kepada siapapun. Beliau berdoa, la ilaha illa anta, hanya engkau ya Allah yang berhak disembah, tempat meminta pertolongan. Dengan itu, apa yang Allah katakan? Fastajabna lahu, maka kami perkenankan doanya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan ia dari malapetaka, kesempitan hidup dan kesulitan hidup. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka ini ayat ini Al-Anbiya ayat 87 hendaklah menjadi perisai hidup kaum muslimin agar hidupnya tidak gampang terombang-ambing. Mintalah sama Allah. Hanyalah Allah yang beri rezeki, hanyalah Allah tempat meminta pertolongan. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali hanya Allah. Seandainya manusia berkumpul ingin mencelakakan Anda, tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi yang nomor 2 adalah bertawassul dengan tauhid. Ya, kita tautkan hati kita hanya kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor 3 adalah at-tawassul bi asma'illah. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah. Bertawassul dengan asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, yang mulia. Mana dalilnya bahwa kita dibolehkan bahkan harus bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah? Ada dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ayat 180. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya hanya milik Allah al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka serulah Allah, mintalah kepada Allah biha, dengan nama-nama yang indah tersebut, yaitu asmaul husna. Kita mohon kepada Allah melalui bertawassul dengan asmaul husna, dibolehkan, bahkan harus, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Allah, Engkaulah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Irhamna, berikan kasih sayangmu kepadaku. Minta rezeki, minta sama Allah. Allahumma antal ghani, antar razzaq. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Kaya, Engkau Zat yang Maha memberi rezeki. Urzuqna rizqan thayyiban, berikan rezekimu yang barokah untukku ya Allah. Minta kesembuhan, minta hanya kepada Allah. Allahumma antas syafi, la shifaa illa shifauka. Ya Allah, hanyalah Engkau Zat satu-satunya Zat yang Maha menyembuhkan. Ishfi, sembuhkanlah penyakitku. Antas syafi, hanyalah Engkau yang bisa menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Allah. Minta sama Allah dengan asmaul husna, tinggal keperluan kita apa. Ya, minta kita diberi bisnis yang lancar, minta kita diberi keluarga yang baik, minta sama Allah, sebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Matin. Urzuqna, berikan rezekimu kepada kami ya Allah. Kita seru Allah, kita bertawassul melalui nama-nama Allah yang indah, yaitu asma al-husna. Itu yang nomor 3. Kemudian ikhwatul iman, yang nomor 4 adalah
at-tawassul bisifatillah, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Kalau yang nomor 3 tadi bertawassul dengan nama-nama Allah, maka yang nomor 4 adalah at-tawassul bisifatillah, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang Rasulullah panjatkan doa kepada Allah seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astahitsu. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatiku, dengan rahmatmu ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Dengan pertolonganmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, ya, dengan ilmumu ya Allah. Ilmunya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ya, kemuliaan Allah, biizzatika, birahmatika, ya. Itu semua adalah dengan sifat-sifat Allah. Kalau aziz itu nama, tapi kalau izzah itu sifat. Rahman, Rahim nama Allah, tapi kalau rahmah sifatnya Allah. Gitu ya. Kemudian yang nomor 5 adalah at-tawassul bil a'mal as-solihah, bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Kasolati wa birril walidain, dengan solat, dengan berbakti sama orang tua, wa hifdzil hukuk wal amanah was sadaqah wa dzikir wa tilawatil Quran was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika li ashabihi, dan yang lain-lainnya, termasuk amal soleh dengan solat, dengan berbakti sama orang tua, ya, dengan menunaikan amanah, dengan membaca Quran, dengan sering-sering berzikir. Semua itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengabulkan doa kita. Termasuk birrul walidain, berbakti sama orang tua adalah wasilah terbaik yang paling cepat mengantarkan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang sangat mulia bila dibandingkan dengan birrul walidain, berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua ini penyebab turunnya pengkabulan doa dari Allah kepada seorang hamba karena bakti dia kepada orang tuanya. Maka dari itu para jamaah, barang siapa yang hidupnya susah, sempit dadanya, tidak lapang kehidupannya, kalau dia masih punya ibu, kalau dia masih mempunyai ayah, datangilah ayah, datangilah bapak, datangilah ibu, minta restunya, bahagiakan ia. Insya Allah hidup Anda akan bahagia. Allah tidak akan pernah menelantarkan orang yang merawat dan menghormati kedua orang tuanya. Sebaliknya, Allah tidak akan memuliakan orang-orang yang telah menghinakan dan melantarkan kedua orang tuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Maka raihlah ridha Allah dengan cara engkau mencari ridha orang tua kita. Maka dari itu jamaah, amal soleh ini adalah wasilah terbaik di antara wasilah-wasilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa menyebabkan doa kita gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, maksiat adalah penghalang dari doa-doa yang kita kabulkan. Beramal soleh. Habis baca Quran, selesai, ya Allah, aku baca Quranmu, aku telah membaca kalammu ya Allah, maka ampunilah dosaku, maka ampunilah dosa kedua orang tuaku. Itu boleh kalau seperti ini, baca Quran dengan khusyuk, dihayati. Setelah itu berdoa, ya Allah, aku telah membaca Al-Quran, mengharap ridhamu ya Allah, maka ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibu bapakku. Boleh, seperti ini boleh. Tapi kalau membaca Quran, ya Allah, saya oper pahalanya untuk orang tua saya, ini yang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau dia membaca, ya, membaca Al-Baqarah atau surat apa saja, semua Quran baik, ya. Kalau dibaca selesai dia berdoa, ya Allah,
Aku membaca Qur'anmu, mengharap pahalamu, ikhlas karenamu, mencari ridhamu ya Allah. Maka ampunilah dosaku, luaskanlah rezekiku, ampunilah kedua ibu bapakku, berikan tempat yang luas di alam kuburnya ya Allah. Terangilah alam kuburnya, berikan cahaya di alam kuburnya ya Allah. Boleh bertawasul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Ada orang usahanya bangkrut. Sebelum bangkrut dulunya dia itu baik sama orang-orang, bantu anak yatim, bantu fakir miskin. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berdoa dengan amal solehnya, ya Allah, dahulu aku telah berinfak, aku telah menyantuni anak yatim ya Allah, aku telah memberikan sedekah kepada fakir miskin hanya mencari ridhamu ya Allah. Maka ampunilah dosaku dan kembalikanlah bisnisku, lancarkanlah kembali ya Allah, agar aku bisa menyantuni anak fakir miskin lagi. Boleh, karena dia bertawasul dengan amal soleh yang ia lakukan. Itu boleh seperti itu ya, bertawasul dengan amal soleh. Sebagaimana kisah 3 orang yang masuk gua. Nah, itu sudah sering saya sampaikan. Ada orang masuk gua, gak bisa keluar, kemudian mereka berdoa dengan amal soleh yang mereka lakukan. Yang pertama ya, dengan bakti kepada orang tua. Yang kedua adalah dengan cara meninggalkan maksiat. Hampir melakukan maksiat, ingat Allah, ditinggalkan maksiatnya. Kemudian selanjutnya adalah seorang seorang pengusaha yang mempunyai pekerja, kemudian dia menggaji lebih karyawannya dengan gaji yang berlipat ganda ya. Dan itu sudah sering saya sampaikan dan hadisnya panjang, yaitu singkatnya seperti itu. Kemudian ikhwatal iman yang nomor 6, termasuk tawassul yang dibolehkan adalah at-tawassul ilallah bitarkil ma'asi. Bolehnya bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan maksiat. Seperti 3 orang yang masuk gua itu, gak bisa keluar. Salah satu di antara orang yang di gua itu berdoa, ya Allah, dulu aku mempunyai anak paman, sepupu yang aku mencintainya ya. Kemudian tapi dia tidak berkenan. Suatu hari dia membutuhkan biaya, membutuhkan uang, maka aku kasih dia dengan syarat ya, aku harus menggauli dirinya. Ketika pintu-pintu sudah ditutup, sudah hendak menggauli wanita tersebut, berzina maksudnya, tiba-tiba wanita itu mengingatkannya agar takut kepada Allah. Kemudian laki-laki itu mengatakan dia takut kepada Allah dan keluar tidak jadi berzina. Kemudian dia berdoa, ya Allah, aku tinggalkan maksiat itu karena takut kepadamu ya Allah. Maka bebaskanlah kami dari pintu gua atau batu yang telah menutupi gua tersebut. Akhirnya Allah melepaskan mereka. Allah buka pintu gua tersebut. Jadi bolehnya bertawasul dengan kita meninggalkan maksiat. Ya Allah, aku tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu ya Allah. Aku tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang berbau kesyirikan. Aku tidak pernah ke dukun ya Allah. Aku tidak melakukan ritual-ritual yang menyelisih syariatmu ya Allah. Maka ampunilah dosaku, sembuhkanlah penyakitku ya, sukseskanlah pendidikanku dan seterusnya. Jadi bolehnya bertawasul dengan apa? Dengan meninggalkan maksiat. Nah sebaliknya, kalau orang itu melakukan maksiat ya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena di antara sebab-sebab terhalangnya doa adalah seseorang banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara tawassul yang dibolehkan adalah bertawasul dengan menunjukkan kefakiran diri. Bertawasul dengan menunjukkan kefakiran diri, kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya, ya Allah, kami adalah orang-orang yang fakir, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha Kaya. Maka berikan rezekimu kepada kami, ya Allah. Itu boleh.
Jadi menampakkan kekhusyuan, menampakkan kehinaan di hadapan Allah. Ini termasuk tawasul yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Sebagaimana para ulama dulu, ya, bertawasul dengan apa? Dengan merendahkan diri kepada Allah. Ya. Sebagaimana kisahnya Nabi Zakaria yang berdoa, wasta'ala ar-ra'syu syaiba, ya Allah, badanku sudah melemah, tulangku sudah rapuh, rambut-rambutku sudah memutih, ya. Tapi dia belum punya anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tulangku sudah melemah, ya. Wasta'ala ar-ra'syu syaiba, ya, kepalaku sudah beruban, tapi aku tidak pernah putus asa dari rahmat-Mu, ya Allah. Jadi menampakkan kekhusyuan di hadapan Allah, menampakkan kehinaan. Allahumma nahnu al-fuqara wa antum wa antal ghani wa antal ghaniyul qawi. Ya Allah, kami adalah orang-orang fakir, sedangkan Engkau adalah orang kaya. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kami, ya, adalah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha pemberi kasih sayang, maka berikan kasih sayang-Mu kepadaku. Itu boleh. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Allahumma inni dha'if wa antal qawi. Ya Allah, sungguhnya aku lemah, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha kuat. Allahumma innil marid. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu yang sedang sakit. Wa antas syafi, sedangkan Engkau adalah satu-satunya Zat yang memberikan kesembuhan. Jadi menampakkan kelemahan di hadapan Allah. Ini juga termasuk salah satu cabang dari tawasul yang nomor 7, ya, yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8 yaitu at-tawassul bi iqrariz dzunub, al-i'tiraf bidzunub. Bertawassul kepada Allah dengan mengakui dosa. Dengan mengakui dosa. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Adam alaihi salam. Beliau berdoa, ya, ketika melakukan kesalahan, maka dia bertawasul dengan mengakui kesalahan itu. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah berbuat zalim, anfusana, kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami benar-benar menjadi orang yang merugi. Ya, jadi bertawasul dengan apa? Dengan mengakui kesalahan. Ya Allah, aku telah berbuat dosa, aku telah melalaikan kewajiban-Mu, maka ampunlah dosaku, luaskanlah rezekiku, tenteramkanlah rumah tanggaku. Itu dibolehkan. Bertawasul dengan apa? Dengan mengakui dosa, menghamba, benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa poin penting, ya, seputar at-tawassul al-masyru', yaitu tawasul yang disyariatkan. Adapun tawasul yang tidak sesuai aturan Islam sangat banyak. Di antara at-tawassul bil amwat, ya, bertawasul dengan orang-orang yang sudah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Ya, janganlah engkau menyeru, meminta kepada selain Allah yang tidak bisa bermanfaat, tidak bisa memudaratkan dirimu. Jika engkau lakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang yang zalim. Adz-dzalim di sini adalah al-musyrikin. Ya, sebagaimana kata rajulun saleh, ya, yaitu Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan. Ya, termasuk juga bertawasul dengan bijahir Rasul, dengan kedudukan Nabi, seperti ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad isfini urzukni. Ya Allah, dengan kedudukan Rasulullah, maka ampunlah dosaku, luaskanlah rezekiku. Lah, ini tidak dibenarkan. Adapun berdoa kepada
Atau ini tambahan ya, mohon maaf, ini tambahan kepada tawasul yang dibolehkan. Lupa belum saya sebutkan, yaitu yang nomor 9 ya, tawasul yang disyariatkan yang dibolehkan. Kita kembali, mohon maaf, kelupaan belum kami sampaikan. At-tawassul al-masyru', tawasul yang dibolehkan yang nomor 9. Tadi yang terakhir nomor 8 masih. Nomor 9 adalah bi tolabid doa min rajulin solihin. Minta doanya orang soleh. Bertawasul dengan doanya orang soleh, bukan dengan orang soleh, tapi dengan doanya. Jangan salah nulis. Kalau salah nulis fatal. Ya, bolehnya bertawasul dengan doanya orang soleh. Jangan ditulis bertawasul dengan orang soleh, salah. Tapi bertawasul dengan doanya orang soleh, dibolehkan. Ya, misalnya seorang anak mau mengadakan hal-hal yang besar, ya, membangun rumah, ingin menghadiri ujian misalnya, atau ingin berdagang, atau ingin bisnis, dia datang ke ibundanya. Ibu, saya mempunyai gawe, tolong panjenengan bantu saya doa. Atau datang ke orang soleh, ya, tolong ya, saya nyuwun panjenengan bantu saya doa, semoga saya berhasil. Itu boleh, minta doanya orang soleh. Dan orang soleh tidak harus ustadz, orang soleh tidak harus ulama. Orang soleh ya orang soleh, orang yang soleh, orang yang sholatnya tepat waktu, orang yang baik, tidak nyakiti orang, menjalankan sunnah Nabi, menegakkan tauhid, meskipun dia nggak punya embel-embel ustadz, dia orang soleh. Minta doa sama orang soleh, dibolehkan. Nah, orang soleh itu orang soleh umum, ya, tidak harus mempunyai gelar. Ya, selama dia orang soleh, sholatnya tepat waktu, dia bakti sama orang tua, tidak menyakiti tetangga, kalau ngomong baik, tidak pernah nyakiti orang, itu orang soleh. Minta doa sama orang yang soleh. Meskipun dia pemulung sampah, nggak peduli, yang penting dia orang baik, orang soleh, minta doanya orang soleh tersebut. Ya, menjaga sholat 5 waktu, ya, menjalankan sunnah Nabi, meskipun pekerjaannya remeh, selama dia orang baik, orang soleh, minta doanya. Itu dibolehkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa mungkin dalam pertemuan kali ini kurang lebih saya sampaikan 50 menit dari awal tadi sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.